Dari Sudirman 12 Padang, pendengar di Religi Pagi hari ini, kita akan berbicara tentang kerjasama membangun peradaban dengan jiwa agama. Untuk itu di studio sudah hadir Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Rita. Iya, bagaimana kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, sebelum berangkat hujan sudah turun. Iya. Ya, kita tentu sambut gembira. Padahal hujan itu mengandung berkah. Ya. Iya. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir meluangkan waktu untuk perbincangan kita di Religi Pagi hari ini. Tentu nanti pendengar bisa bertanya lewat telepon 812-878 ataupun di WhatsApp 0811666695. Anda bisa saksikan juga bagaimana Ustadz Firdaus menjelaskan tentang topik kita hari ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kebanyakan isi neraka jahanam adalah dari jin dan manusia. Dia punya hati tapi tidak digunakan untuk penghayatan yang sesungguhnya. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar seruan kebaikan. Mereka ini seumpama binatang ternak, bahkan lebih jelek atau lebih sesat. Mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Begini Allah berterus terang dalam mendidik umatnya dengan bahasa yang jelas. Nah, kembali kepada topik yang diangkat, kerjasama membangun peradaban untuk berkemajuan. Dimulai dari diri sendiri dulu. Apabila pribadi-pribadi di suatu keluarga itu bagus, maka keluarga itu masuklah keluarga yang berkualitas. Mungkin bahasa lainnya, pendekatan agama, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sejahtera hatinya, pikirannya, ekonominya, kalaupun ada kekurangan dia bersabar. Nah, mampu bersabar itu sudah menggambarkan peradaban keluarga itu sudah terpuji. Nah, kumpulan keluarga-keluarga yang baik itu terbentuklah masyarakat yang utama, masyarakat madani, dan seterusnya. Lalu, apa yang dimaksud kerjasama di sini membangun peradaban? Membangun di sini tentu untuk berkemajuan menuju sejahtera, bahagia lahir dan batin, atau mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimulai dari diri sendiri. Allah takdirkan, tetapkan kita ini punya hati. Hati yang ada rasa malu, rasa optimis, ya rasa hormat, hati yang hidup. Yang kita berlindung kepada Allah, jangan sampai hati ini mati. Sebenarnya tadi ada sebelum kita mulai kan ada lagu kita tadi, punya mata tidak bermata melihat. tapi tak melihat. Sebenarnya dia melihat. Buktinya apa? Kalau dia memakai kendaraan atau berjalan, dia bisa
di mana jalan yang benar. Dia bisa melihatkan sebenarnya. Tapi disebut punya mata tidak melihat, hatinya yang buta. Misalnya tidak peduli dengan lingkungan. Seakan-akan matanya tidak melihat, padahal dia melihat. Benar-benar tidak memfungsikan hatinya. Orang ini ya termasuk peradabannya cacat itu. Tapi tatkala ada keluarga memperhatikan misalnya warga di sekitarnya, anaknya sekolah, ya dia berkecukupan, sedangkan ada tetangga yang tidak jauh dari matanya berkekurangan, padahal dia mau bersekolah misalnya. Maka dia tidak bisa diam begitu saja, ada upaya bagaimana dia tetap bersekolah ya. Mungkin dia ajak teman-temannya untuk patungan membantu seseorang. Nah, gerakan itu sudah menampakkan peradaban dari hatinya sudah tumbuh. Bahwa apa? Dia punya mata, punya rasa, dan punya telinga. Tidak ingin dia mendengar anaknya bahagia, tapi teman anaknya di lingkungan itu tidak bahagia. Hatinya sudah langsung mendengar betapa mengeluhnya usia yang butuh pendidikan, terputus pendidikannya. Nah, kemudian lebih besar lagi membangun peradaban kerjasama ya. Negeri kita yang elok ini, Indonesia tercinta, bagaimana bisa mewujudkan peradaban di negeri ini? Tentu dengan pemerintahan yang baik. Itu pemerintah tentu juga sudah punya visi misi, didukung oleh organisasi-organisasi atau ormas organisasi masyarakat, termasuk ormas agama. Nah, karena kita bicara tentang jiwa agama, saya coba lihat kerjasama ormas di Indonesia, ormas Islam, itu sudah terbangun kerjasama yang baik ya. Karena masing-masing punya semboyan, masing-masing punya ciri khas, tapi tidak ada satu ormas Islam pun menuju keburukan, semuanya menuju kebaikan dengan metode masing-masing. Nah, karena saya adalah kader Muhammadiyah, tentu saya banyak tahu, banyak pun juga tidak ya, tapi paling tidak tahulah bagaimana di Muhammadiyah dengan semboyannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan juga dimaknai berlomba-lomba menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Nah, ini suatu peradaban yang harus dibangun. Kalau sekedar menjadi orang baik, tidaklah terlalu sulit. Mandi, bersih badan, berpakaian rapi, itu sudah baik. Elok-elok dengan tetangga, itu sudah baik. Suka membantu, itu sudah baik. Tapi bagaimana menjadi terbaik di antara yang baik-baik? Ini adalah peradaban yang bagus ya. Kalau misalnya ya baru saja berlangsung ya Burita Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Solo, tampak sekali kerjasama yang baik. Pemerintah daerah menyediakan tempat, memberi dukungan, terus kepanitiaan ya Muktamar Muhammadiyah itu ya luar biasa. Saya melihat entah berapa ratus orang, mungkin 1.000 lebihnya dari berapa, saya belum punya itu ya, tapi terlihat bagaimana panitia bekerja, terutama anak-anak muda tingkat pelajar dan mahasiswa, itu tampak proaktif, tidak ada yang tumpang tindih, sehingga orang yang hadir penggembira benar-benar terlayani. Hanya saja karena orang begitu banyak, kesabaran antri dan lain-lain sebagainya tentu harus diwujudkan. Sampai-sampai ya pemerintah memuji, bahkan kalau dulu saya dengar dari Pak Yusuf Kalla waktu Wakil Presiden yang kedua, dia mengatakan kalau ingin melihat bagaimana peradaban atau tertibnya berorganisasi, tirulah Muhammadiyah. Wakil Presiden yang sekarang Pak Ma'ruf Amin ya sangat mengapresiasi bahwa perlengkapan instrumen di Muhammadiyah itu sudah sangat memadai sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Dan baru ya, ini kita melihat
pentingnya kerjasama peradaban itu, Wali Kota Solo, anandanya Pak Jokowi ya, itu ya tirulah Muhammadiyah, walaupun begitu jutaan ya, katalah kehadiran itu memang banyak. Saya dengar dari Medan saja itu 5.000 penggembiranya. Tirulah Muhammadiyah, walaupun begitu jutaan bisa tertib, artinya tidak ada perkelahian, tidak ada tumpang tindih. Dan penulis senior dan juga seorang awak media ternama ya, Dahlan Iskan itu dalam tulisannya sangat menarik sekali. Tidak terlihat tumpang tindih, tidak terlihat sikut menyikut, pro kontra, dan semuanya berjalan dengan mulus. Ini adalah kemajuan peradaban yang sudah bagus. Nah, kuncinya apa? Dimulai dari diri sendiri itu, menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Tetap kita tampil prima, tapi dengan rendah hati dan budi yang tinggi. Jangan sebaliknya, tinggi hati, rendah budi, itu merusak peradaban diri sendiri. Nah, kalau banyak pribadi-pribadi peradabannya tidak bagus, tentu juga negeri kita tidak menjadi kelas yang dibanggakan. Tapi kalau sudah terbentuk peradaban dari diri sendiri, itu akan mempengaruhi ya. Misalnya tampil seseorang yang rendah hati, dia sudah tokoh nasional misalnya, atau pengusaha, dia tampil dengan rendah hati dan tinggi budi, itu mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang. Tiru bapak itu, tiru ibu itu, walaupun dia tidak berkata contohlah saya misalnya, dia tidak berkata seperti itu, tapi pesona dirinya itu sudah menampakkan peradaban yang bagus. Tentu puncaknya kalau disebut beragama tentu adalah pada diri Rasulullah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sempurna atau sangat besar. Kalau kita ini ya, di samping ada kebaikan-kebaikan, ada saja sisi lemah pada diri kita. Tapi itulah kita ya, tidak sempurna. Nah, di mana letak kekurangan kita lalu disadari, inilah suatu peradaban yang terpuji itu. Jangan membanggakan dengan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan. Tidak, dimaklumi dan pintar-pintar melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Sebab kalau kita pintar melihat kebaikan orang, kita juga terpacu untuk berbuat baik. Karena iblis menggoda, harus pintar melihat kesalahan-kesalahan. Sehingga kalau ada perbuatan 10, salah satu, yang salah itu dibesar-besarkan. Nah, itu tentu kita berlindung dari yang demikian. Mungkin untuk pengantar berita, kita cukupkan di sini. Baik, terima kasih Ustadz.